Sup guys, welcome back to Anti Angkut Clubhouse ya. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini ya. Jadi kita udah nggak upload sekitar 2 minggu yang lalu ini guys ya. Tepatnya di video VDX dan Web 3.0 ya. Itu akhir November kemarin ya. Oke, jadi kemarin emang gue lagi sibuk ini ya. Ada UAS yang mana padat banget jadwalnya. Dan juga beberapa tugas semester akhir yang mana itu cukup padat juga dan menyita dan menguras banyak waktu. Apalagi kita juga ini ya, ngurus grup Telegram trading kita, grup ANCH gitu. Sampai ditanyain sama Bang ODGJ, waduh gue kira adminnya dah keluar grup. Parah banget itu Bang ODGJ ya, nggak mungkin lah ya kita keluar grup gitu, ninggalin dan nelantarin member kita, nggak mungkin lah Bang ODGJ ya. Jadi kali ini kita akan bikin update lagi guys ya. Jadi gue akan mengusahakan buat update lagi untuk di bulan Desember ini ya, untuk selalu mengupdate perkembangan marketnya di channel kita ini guys ya. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang pengen gue sampaikan ke kalian ya. Jadi pada hari ini itu adalah tepatnya pada tanggal 12/12 ya. 12/12 sale di marketplace, di tempat belanja manapun itu lagi ada diskon besar-besaran ya. Tetapi di kripto hari ini kita ngelihat beberapa koin up 20%. Ini cuma beberapa sih ya. Selebihnya cuma 1, 2, 3% ya. Karena dengan kenaikan BTC hari ini cuma 1,48% ya. Sebenarnya itu naik nggak naik guys, naiknya itu nggak berasa gitu ya. Jadi nanggung banget gitu ya. Dan ya kenaikan seperti ini belum bisa membawa koin-koin yang kita hold di spot untuk bisa recover lagi, karena ya mostly cukup jauh lah ya, karena koreksi yang kemarin itu sampai drop 40% ada, sampai ya 30-40 ya rata-rata koin drop kemarin. Ya apalagi yang sedang mencapai harga ATH seperti Sen dan Mana kemarin cukup terkoreksi dalam guys ya. Nah, jadi kali ini kita akan ngebahas dari technical Bitcoin, kemudian Shiba, kemudian Gala, dan Storj, yang mana itu baru list di Indodax pada tanggal 9 Desember kemarin. Jadi kita akan ulas fundamental seperti apa, teknikal seperti apa, apakah potensi untuk di buy ya. Jadi kita akan ulas semuanya guys. Terus di sini ada juga Cardano yang menurut gua salah satu pergerakannya ini menarik guys ya, dari koin Cardano ini. Karena emang fundamentalnya bagus, kemudian lagi deep banget ya. Ya lagi deep banget istilahnya. Kemarin aja kita pas ATH di 42.000 banyak yang berani beli, masa di diskon sekarang kagak gitu ya. Terus di sini juga ada Matic yang menurut gua ini cukup stabil dalam menahan pergerakan dan gempuran koreksi BTC kemarin. Dia masih cukup konsisten berada di tren bagian atasnya nih guys ya. Nah, jadi untuk yang pertama kita ini bahas satu-satu ya. Jadi biar pembahasannya nggak berantakan ya. Jadi kita lihat sekarang guys, Bitcoin itu udah di harga 49.000 ya. Jadi emang ya kita prediksi kita terhadap plan B kemarin udah gak bisa dipakai lagi guys ya. Soalnya ini kan kalau kalian teman-teman inget ya, ini my worst scenario for 2021 kata plan B bulan Oktober BTC di atas $63.000 itu bener. Tapi pas di bulan November kita meleset jauh guys ya. Bulan November kemarin kita masih 50.000, cuman nggak di atas 98.000 ya. Karena ini tuh menurut gue muluk terlalu jauh gitu ya untuk mencapai target di atas 98.000 ini. Akhir Desember katanya di sini $135.000 ya. Waduh. Tapi di sini kayaknya ya kita akan sulit gitu untuk mencapai $100.000 untuk BTC pada akhir tahun ini. Karena ini aja udah tanggal 12 yang mana udah agak mentok banget gitu sama akhir bulan gitu ya, 15 hari 17 hari lagi gitu ya. Nah, jadi untuk akhir bulan ini kita akan ngelihat untuk pergerakan yang sideways terlebih dahulu ya untuk Bitcoinnya ini. Ya, untuk sideways di area 30.000 sampai 60.000 di sini guys ya. Emang range-nya areanya emang agak lebar di sini ya. Secara kalau kita ngeliat dari trend line yang garis putus-putus ini guys, kita emang udah nge-breakdown, kita telah jebol sebenarnya. Tetapi kalau jebol ini bukan berarti kita udah masuki bearish ya. BTC bakal bearish itu kalau udah jebol di 30.000, karena itu udah nggak mentok yang namanya lower low atau swing yang lebih rendah dari swing sebelumnya ya. Untuk sekarang kalau so far jadi as long as BTC bisa nahan level di atas 30.000 di sini, menurut gue masih aman banget ya. Gue masih jadi bull boy buat BTC kalau dia masih bisa nahan level di atas 30.000 ya.
Ya, oke. Terus di sini kita ngeliat kan ada di 49.000 ya. Ini ada beberapa support yang menunggu sebenarnya. Yaitu yang terdekat ada di swingnya yang terdekat yaitu di 47.000. Ini kalau 47.000 kita bisa nyentuh ini guys. Kita bisa nyentuh ke 41.000 dulu ya. Jadi ini area konsolidasi emang cukup lebar dan kita harus siap ya untuk kali itu dan selalu nyiapin cold money. Cold money enggak tuh. Uang dingin gitu ya buat kita menyerok lagi untuk persiapan kalau misalkan ada dip yang lain lagi kita masih bisa ngakumulasi untuk di spot ya. Kalau untuk futures tentunya ya kalau kalian sanggup ya ngehold long kayaknya nggak bakal sanggup sih soalnya ya gimana kali 50 aja turun 10% udah minus 500 gitu ya. Nah saran gua jangan di hold lah ya kalau misalkan di future kayak gitu atau jangan sampai terlikuidasi lah ya. Jangan sampai market turun kayak gini bisa membawa bencana ke kalian ya. Bisa ngaruhi mental dan psikologi kalian, jangan ya. Jadi tetap tetap keep positive and keep learning gimana caranya biar kita bisa tetap survive, bisa terus tetap bertahan gimana pun kondisi marketnya itu sendiri guys ya, agar kita jangan sampai hancur dan terpuruk ya karena likuidasi tadi di futures. Kalau di spot mah aman-aman aja ya, untuk akumulasi untuk ngebuy terus aman-aman aja untuk spot ya. Oke, terus di sini kan kita lagi ada di wave 4 ya. Nah, harapan kita tentunya akan ada di wave 5. Ini menurut gue ini maksimal ada di kuartal 1 tahun 2022 atau tahun depan. Nih kan jadi bulan Januari ya kita bikin time cycle. Bentar, ini vertical line. Nah, ini bulan Januari ya. Ini bulan Januari. Kemudian kita akan sampai di akhir kuartal 1 itu bulan Maret ya. Nah, jadi ini masih ada kurang lebih jangka waktu 4 bulan sampai kita bisa mencapai ke wave 5-nya ini guys ya. Atau paling buruknya kita akan sideways di atas 30.000 ini tadi ya. Kalau kita ngeliat pattern sebelumnya juga ini saat kita jebol kemarin di bulan di bulan Mei. Tadi ini gua gambar dulu ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita kan cukup panjang itu sideways-nya dari bulan Mei sampai bulan Juli ya. Nah, jadi paling buruknya skenario buruknya kita akan sideways juga di area tersebut sampai area range pada bulan Januari sampai Maret tadi ya. Nah, jadi di sini memang tetap masih ada 2 skenario ya, atau either dia bakal sideways di 30.000 sampai 47 atau kita bakal langsung ke 60.000 dan di atas ATH kita yaitu di 68.000 tadi ya guys. Oke, jadi itu adalah skenario untuk Bitcoin ya. Semoga aja teman-teman bisa terbantu dengan analisa sederhana kita ini gitu. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke Shiba dulu ya. Yang mana ini para holdersnya udah mulai ragu-ragu apakah Shiba ini masih termasuk good investment ya. Baik-baik nanya bang, ini gue mesti hold apa kagak nih Shiba gitu ya. Karena emang dari segi news, dari segi isu dan influencer gitu masih kurang gitu ya pompumannya pas harganya ngedown kayak gini guys ya. Kita lihat di Twitternya aja di sini untuk updatean ya. Itu kan katanya bakal ngeluarin ini ya platform gaming namanya itu Edge of Darkness. Dia ajak kerjasama sama platform ini, kemudian Playside Studios X Shiba Inu Games ya. Nah, jadi gimana bang ini efeknya terhadap pergerakan teknikal Shiba? Ya, kita ngeliat kan di sini Shiba lagi ada ascending triangle ya. Ascending triangle itu segitiga yang bawahnya datar seperti ini, yang berwarna kuning ini. Jadi ini adalah our last support untuk bisa mempertahankan level ya. Menurut gue ini kalau misalkan garis kuning ini kejebol ya, kita bisa jatuh lagi ke 2000 ya guys. Karena kita ngeliat nggak ada support yang lebih kuat lagi dibandingkan support di 3.300 ini ya. Nah, jadi ini benar-benar mesti dijaga, ditahan ya. At least kalau misalkan dia jebol pun kita bakalan sideways di atas 2000 pun masih oke sebenarnya. Ya, masih oke karena ya tahu sendiri ya, kita Shiba ini masih bergerak uptrend guys ya. Kenaikan itu sebenarnya masih gede gitu. Kalau misalkan yang buy-nya di bawah 1000 kemarin ya. Jadi buat yang nyangkut-nyangkut ya udah enggak apa-apa, di hold aja dulu ya. Sampai dia membentuk pergerakan yang lebih impulsif lagi. Kenapa gua meyakinkan kalian buat hold? Karena sekarang dari segi elite wave-nya sekarang kita ada di wave 4 ya, itu di candle daily-nya itu ada di wave 4.
dan sedang menuju ke wave 5. Sebenarnya plan kita masih sama gitu, untuk menuju ke wave 5-nya ini guys ya. Makanya kalau kalian CL pun itu udah pasti rugi, karena kalau kalian hold itu masih ada kemungkinan buat bisa recover, bahkan bisa profit ya. Nah itu dari pergerakan daily. Kalau bagaimana kalau kita lihat dari weekly, sebenarnya kalau dari weekly kita masih ada di wave 2 guys ya, di wave 2. Ini wave 1, kemudian di sini wave 2 ya, dan sedang menuju ke wave 3, yang mana wave 3 itu harusnya lebih panjang daripada wave satunya itu ya. Nah, jadi menurut gue ini merupakan long journey, perjalanan panjang buat para holder Shiba. Mesti bener-bener nguatin mental gitu ya, jangan sampai ngedown. Ada yang ngedown, mental ikut down ya, jangan gitu ya. Jadi kita memang sedang searching for support gitu ya, sedang mencari support, cari titik reversal. Ya, kalau kita lihat dari Fibonacci pun sekarang sedang ada di titik 618 ya. Fibonacci 618 sebenarnya udah jebol juga. Jadi emang our last support yaitu ada di 2400 atau ada di Fibo 0,786 ya, 2400 ya. Jadi keep hold buat holder Shiba Army, karena udah gue tekankan sejak di awal juga, kalau mau nge-hold ya harus siap dengan koreksi-koreksi yang seperti ini. If you can hold you won't be rich, itu katanya CZ, Om CZ. Ya, jadi teman-teman bisa mengamalkan kata-kata beliau ya guys ya. Oke, jadi untuk Shiba, the next kita akan bahas yang baru listing di Indodax, yaitu ada Storge ya, dan Gala. But the first kita akan nyinggung dulu buat Gala ya. Dari secara fundanya, ini kita singkat aja guys ya. Nah, jadi untuk Gala sendiri adalah game metaverse ya, sama kayak Decentraland, sama kayak Sandbox, tapi bukan game serupa. Kalau Decentraland Sandbox itu adalah game yang bisa ngebikin apapun di dalam gamenya ya. Lo mau bikin rumah, mau bikin tanah, lo mau ngekapling tanah bisa. Tetapi untuk di Gala ini adalah game kayak game casual biasa ya. Contohnya di sini gamenya itu adalah Town Star, itu sama kayak SimCity, game membangun kota. Kalau kalian teman-teman tahu SimCity pasti tahu lah ya. Kemudian mereka ini kan gamenya baru satu ya guys, baru satu. Kemudian katanya dia akan merilis lebih banyak game, itu ada RPG, fantasi, kemudian sci-fi game, game strategi, dan game tower defense, menara pertahanan ya di sini. Ya, di sini emang game play to earn dari Gala ya. Kalau kalian main game ini, kalian bisa earn, kalian bisa menghasilkan ya, daripada main game-game pay to win. Mesti bayar biar bisa menang buat beli skin, ngabisin duit ya. Di sini mending main game play to earn ya. Nah, di sini untuk foundernya sendiri dari Gala itu adalah Eric Sarmeyer, yaitu adalah salah satu foundernya Zynga. Kalau teman-teman tahu game Facebook zaman dulu, yaitu game Zynga, itu sempat terkenal banget ya guys pas awal-awal Facebook rilis. Itu di sini ada Farmville, ada Mafia Wars, ada Poker. Ya, jadi untuk secara secara background, secara fundamental emang bagus banget dari Gala ini. Terus gimana bang korelasi harganya Gala dengan fundamentalnya? Di sini kita lihat emang sedang up banget setelah kita bikin analisa kemarin di bulan November ya, di ANCH Group yang free. Ya, di sini dia langsung rally gila-gilaan ya guys. Gila-gilaan ya pokoknya. Dan sekarang pun ada di level 0,59, 0,6. Itu kalau di Indodax ada di harga 9.000 ya. Dan di sini kita ngelihat dia kemarin udah ngebikin yang namanya falling wedge, kemudian udah break dan langsung ke rally ke 59 ke 0,6 ini ya. Dan kenaikan hari ini 20%. Jadi kita ngelihat di sini dari Gala emang masih bisa untuk rally lagi ke resisten terdekatnya, yaitu ada di 0,83. Ini kalau di rupiahnya ada di sekitar 12.000 ya. Tetapi di sini emang teman-teman kalau nge-buy di harga sekarang gue belum rekomendasi ya. Belum rekomendasi karena emang sekarang lagi ada di resisten, yaitu di Fibonacci 0,66. Ini sedang menuju ke resisten tersebut. Ataupun ya di sini kalaupun ke reject kita bisa balik lagi untuk retest ya. Retestnya itu di mana bang? Yaitu di ini kita kecilin dulu time frame-nya biar agak jelas ya guys. Nah, terus untuk potensial retest area tetap ada di higher low yang ada di atas 0,54 ya. Jadi buat yang mau entry di harga sekarang pun sebenarnya bisa, tetapi teman-teman mesti set stop loss. Stop lossnya di mana bang? Stop lossnya cukup di 0,41. Kalau drop di bawah itu forget it ya, lupakan dulu. Kalau mau main konservatif ya, itu bisa set
Nah, oke guys, jadi selanjutnya di sini kita melihat untuk chartnya Storge ya. Nah, untuk Storge sendiri di sini ada dua skenario guys. Ya. Jadi yang pertama di sini dia masih bergerak dalam mega sideways area ya. Nah, di sini kalau kita bikin channel ya, dia lagi ada sideways gede-gedean di sini ya. Yaitu antara 0,5 sampai 3,6 ya. Jadi sekarang memang posisi Storge lagi ada di pertengahan jalan ya. Di pertengahan jalan lagi ada di tengah-tengahnya ini guys ya. Jadi support yang mesti ditahan dari Storge adalah di 1,5 di sini. Kalau dia tembus jebol atau di sini, maka support selanjutnya akan menunggu ya di garis putih ini, yaitu ada di 1,12, 0,97, 0,68 dan 0,55 ya. Nah, jadi sebenarnya apakah bisa entry Bang untuk Storge ya. Jadi di sini sebenarnya bisa entry kalau kita ngelihat ke pattern yang kedua ya. Pattern yang kedua dia di sini masih ada di channel uptrend ya. Ini aku ganti dulu warnanya jadi warna biru muda aja. Nah, channel uptrendnya di sini berbentuk megaphone pattern ya. Apa itu megaphone pattern Bang? Itu pattern yang membentuk seperti toa guys. Kalau kalian tahu ya, ini pokoknya dia tuh melebar sama kayak broadening wedge, tapi ini lebih di time frame besarnya ya. Nah, reward ratio entry sekarang itu adalah 1:2 ya. Artinya di sini untuk risknya itu 1, rewardnya 2. Karena di sini untuk risiko dia balik ke support sebelumnya itu tentu masih ada ya. Tapi untuk rewardnya sendiri ya ini masih ada potensi buat nyentuh ke 3,88 ini teman-teman ya. Nah, jadi itu untuk teknikalnya Storge ya. Terus untuk fundamental sendiri Storge ini apa sih Bang ya? Jadi Storge ini adalah platform penyimpanan cloud ya yang open source yang berbasis blockchain terdesentralisasi. Kalau teman-teman tahu Google Drive ya, Google Drive. Nah, itu sama kayak Storge ini guys ya. Tapi bedanya Storge ini hadir dalam bentuk koin blockchain ya. Jadi ini adalah salah satu storage web 3.0. Teman-teman bisa mempertimbangkan buat invest atau akumulasi di Storge ini ya. Nah, untuk teknik akumulasi sendiri teman-teman bisa buy bertahap ya, jangan all in. Karena kalaupun misalkan kebanting ke 1,12 itu masih bisa nyerok lagi gitu ya. Karena secara funda sendiri emang cukup unggul dan cukup bagus dari Storge ini, udah nggak bisa diraguin lagi gitu ya. Karena menurut gue ini adalah salah satu platform storage nomor 1 ya di crypto so far sejauh ini. Platform storage penyimpanan cloud yang paling bagus untuk Storge saat ini ya. Jadi bisa dipertimbangkan buat invest ke platform ini guys ya. Oke, for the next di sini ada Cardano. Cardano kurang lebih sama kayak Storge tadi, yaitu untuk megaphone pattern ya. Megaphone pattern yaitu broadening wedge yang melebar seperti ini guys ya. Nah, jadi untuk dia peluang untuk nyentuh resistance yang atasnya di sini, itu masih ada guys ya. Tentunya di sini restore rewardnya lebih gede, 1:3, rewardnya 3 gitu ya untuk Cardano. Ya. Itu untuk ininya di mana Bang ya? Untuk target selanjutnya di mana nih? Ya minimal kita bisa nyentuh resistance sebelumnya gitu ya, yang ada di 42.000 di sini ya. 42.000 ini adalah sebenarnya target kita ya kalau mau entry sekarang gitu ya. Karena kalau kita lihat support ini emang kuat banget ya, support di antara area 15.000 sampai 17.000 ya. Nah, jadi buat misalkan yang mau entry sekarang itu mesti siap juga ya kebanting ke area 15.000 tadi. Atau kalau kalian mau lebih konservatif bisa mengantri buy di angka 15.000 sampai 17.000 tadi ya. Tapi dari gua sendiri sih lebih prefer buat antri dulu ya. Karena emang kita ngelihat belum ada tanda-tanda reversal yang kuat. Ya, karena candle merah kalian lihat sendiri ini masih lebih banyak daripada candle hijau ya. Lebih dominan candle merah, artinya seller masih sangat-sangat mendominasi diimbangi dengan volume yang tinggi. Ini artinya dari bandar atau whales ini masih distribusi, masih ngebuang barang dari Cardano. Ya better kita nunggu harga antrian di 15.000 sampai 19.000. Nah, tapi ini Bang buat holders gimana? Kan sedih banget kalau jatuh lagi. Ya gimana guys ya? Kita emang harus jujur-jujuran di sini. Buat the holders ya, untuk Cardano tentunya masih like buat di hold gitu ya. Walaupun kita jatuh nih kalau 11.000,
ya kita bisa serok lagi gitu ya, bisa nambah muatan lagi gitu. Kemarin aja pas ATH berani beli gitu, apalagi pas harga murah ngedip seperti sekarang gitu ya. Ya kalian udah pada tahu lah ya, udah pada ngerti mengenai fundamental Cardano karena udah sering banget juga dibahas sama channel-channel lain gitu ya. Jadi it's a good opportunity to buy some fundamental bagus koin ya untuk sekarang gitu. Koin yang berfundamental dewa gitu seperti Cardano ini ya guys. Oke guys, the last one is Matic ya. Jadi di sini kita ngeliat emang dari Matic sedang bergerak dalam channel uptrend ya. Di sini ketika dia udah menyentuh resisten atas kemudian langsung terjadi koreksi ya. Di sini koreksinya itu ada di level 29 sampai 30.000 ya. Jadi buat teman-teman yang mau entry, gue sarankan itu lebih baik di trendline yang bagian bawahnya ini ya. Ketika dia menyentuh area trendline yang bagian bawah ini, maka itu area serok yang bagus ya. Itu di mana bang? Itu di area sekitaran 20 sampai 25.000 ya. Untuk sekarang masih belum karena kita ngelihat adanya candle merah impulsif ya, candle merah panjang ini. Yang mana itu mengindikasikan akan adanya terjadi distribusi atau bandar yang jualan gitu ya. Jadi bisa reakumulasi lagi itu di sekitaran 20 sampai 25.000 tadi ya. Jadi emang perjalanan masih panjang buat Matic di channel uptrendnya ini ya. Jadi tentunya kita bisa reach harga yang lebih tinggi lagi gitu ya buat Matic ini. Walaupun dia adalah layer 2 dari Ethereum, tapi fungsional ya, utility-nya itu benar-benar sangat berguna dari Matic atau Polygon ini ya. Karena udah banyak sekali wallet yang menggunakan Polygon ini sebagai pemrosesan jaringan blockchain mereka ya. Jadi di sini untuk Matic kita lihat ya apakah dia bakal nahan dari uptrendnya ini ya. Kalaupun jebol ini paling buruknya dia bisa balik lagi ke tadi ini kita akan tandain dulu ya supportnya itu di 9.000. Waduh jauh banget bang ya. Ini cuman ini yang nandain support ya 9.000, kemudian ada di 20.000 tadi ya. Jadi ini adalah area-area support yang menunggu dari Maticnya itu guys ya. Nah jadi emang di sini area trendline dan bagian bawah ini adalah area yang krusial untuk ditahan oleh Matic agar dia bisa bertahan untuk kenaikannya ya. Nah, jadi apakah akan seperti Cardano bang, yang ini jebol banget gitu supportnya ya? Yang mana pergerakan uptrendnya itu udah jebol gitu. Ya kan ini kan kalau kita ngelihat trendline-nya sendiri dari Cardano sendiri udah jebol di sini ya. Di 24.000. Jadi emang kemungkinan jebol itu masih ada ya. Nah, teman-teman mesti nyimbangin gitu antara profil risikonya ya. Makanya di sini jangan sampai lah harga turun kayak gini membuat portofolio kita menjadi berantakan dan strategi kita menjadi berantakan karena mungkin porsi yang terlalu besar, porsi entry yang terlalu besar sehingga nggak bisa kita terima gitu ya. Karena kalau kata orang itu jangan pernah menginvestasikan uang lebih dari uang yang nggak kamu siap hilang ya. Jadi anggapannya udah siap hilang aja gitu guys ya. Gak usah gak usah gimana gitu ya. Kalau misalkan apa namanya kena risikonya tadi gitu ya. Oke, jadi semoga membantu ya teman-teman teknikal kita pada sore hari ini. Mungkin teman-teman bakal video ini malam ya. Karena ini bakal gua uploadnya lama ya karena jaringan gua agak ngelek di sini guys. Oke, jadi kita akan ketemu lagi besok ya. Ditunggu aja. Jadi see you next video guys. Bye bye.